Nah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadha liqa'u wa liqa' tasi' fi madati al-fiqh ma'al kitab al-fiqh al-muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Pada pertemuan yang ke-9 kali ini kita akan melanjutkan materi fikih kita ya. Kemarin sudah sampai pada ta'rif as-sodaq, pengertian atau definisi dari mahar. Ya, kemudian nanti pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu masyru'iyatuh, kemudian hukumnya dan seterusnya. Ya. Hadnya hikmah dan tasmiyah. Ya. Untuk ta'rif ya kemarin sudah. Untuk sekarang masyru'iyatu as-sodaq ya. Disyariatkannya mahar ya. Al-aslu fi masyru'iyat as-sodaq al-kitab wa sunnah wal ijma' ya. Al-aslu di sini dalil ya. Dalil disyariatkannya mahar yaitu ada di dalam Alkitab, Al-Quran, kemudian Al-Hadis dan ijma' ya. Kemudian kita masuk pada hukum mahar ya, hukum sodaq. Hukumnya apa? Yaitu yajibu 'ala zauj daf'ul mal bi mujarradi tamamil 'aqdi. Ya, jadi hukumnya wajib ya bagi siapa? Bagi seorang suami ya, bagi seorang laki-laki ya untuk memberikan harta ya, untuk memberikan harta kepada istrinya ya. Ya, bimujarradi tamamil aqdi ya. Dengan apa? Dengan sempurnanya akad ya, akad pernikahan. Ya. Kemudian wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh ya menggugurkan mahar ini ya. Jadi harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Wa dalla 'ala hadza qauluhu ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ya, ini dalil akan diwajibkannya mahar, yaitu firman Allah Ta'ala ya, dalam surat An-Nisa ayat 4 ini ya, dan berikanlah mahar ya kepada para perempuan ya, kepada istri yang dinikahi ya, perempuan yang dinikahi ya, saduqatihinna nihlah ya, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan ya. Jadi kemarin nama lain dari mahar juga, yaitu pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian untuk dalil dari hadis ya, ini hadis Sahal bin Sa'ad ya, radhiyallahu anhu qol ya, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa lirrasulih. Ini ada seorang perempuan ya, ini menjumpai ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ini ingin menghibahkan dirinya ya agar dinikahi oleh Nabi ya, tapi Nabi bersabda mali fi nisa'i min hajah ya, beliau tidak memerlukan menikah ya. Kemudian ada seseorang yang berkata ya, yang meminta kepada Nabi ya, zawijniha ya, nikahkanlah aku dengan perempuan ini ya. Kemudian beliau di sini bersabda qol a'tiha sauban ya, berikanlah dia baju
ya. Nah, ini hadis yang agak panjang ya. Kemudian hingga akhirnya ya, untuk pakaian juga ada, tapi hanya bisa dipakai dia saja, sehingga akhirnya nanti ya, untuk kemudian beliau disuruh mencari apa namanya ya, di rumahnya, yaitu khotam min hadid ya, cincin dari besi. Itu pun tidak punya. Kemudian akhirnya dengan hafalan Al-Quran ya, mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Ya, dari sini diambil di sini menggunakan fi'il amr ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tadi, maka ini menunjukkan hukumnya wajib ya. Kemudian untuk ijma ya, ini dalil ijma al-muslimun ala masyru'iyati as-shadaq fi an-nikah. Kemudian kita masuk pada haddu ya as-shadaq, kemudian hikmahnya dan untuk tasmiyah ya, nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk haddu shadaq. Ya, hadda ya, haddu shadaq itu apa namanya? Batas mahar ya, besarnya mahar ya, ketentuan mahar seberapa ya. Di sini disebutkan la hadda li aqalli shadaq wala aktsari ya. Ini disebutkan tidak ada batasan ya. Jadi batasan mahar itu di sini disebutkan tidak ada ya. Batas minimal ya, li aqalli shadaq ya, tidak ada batas minimal mahar wala aktsari, dan juga tidak ada batas maksimal mahar ya. Jadi terserah ya, kalau bisa memberikan mahar yang bernilai tinggi ya, kalau bisa ya. Jika tidak bisa maka ya sebisanya. Fakullu ma sahha an yakuna thamanan aw ujratan sahha an yakuna shadaqan ya. Jadi ini ya ketentuannya, yaitu setiap yang berharga ya, suatu barang ya, yang barang itu berharga atau bisa digunakan ujrotan ya, atau bisa digunakan untuk upah ya, untuk gaji, sahha an yakuna shadaqan. Nah, ketentuannya ini ya, maharnya ya, jadi setiap barang yang bernilai dan atau bisa digunakan untuk gaji ya, untuk membayar seorang, maka ini ya sudah dinamakan dengan sudah sah untuk dijadikan sebagai mahar. Liqouli ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa. Ini setelah ayat tentang apa namanya? Mahram-mahram dalam pernikahan. Ya, di sini potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 24 ya, dan dihalalkan bagimu ya, ma wara'a dzalikum, selain perempuan-perempuan yang demikian itu ya, antabtaghu bi amwalikum ya, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya. Ya, di sini disebutkan ya untuk ya awal ini berusaha dengan harta ya, di sini maksudnya adalah mahar ya. Mahar yaitu berupa mal ya, harta. Fa'at laqa ya, fa'at laqal mala walam yuqaddirhu bihadin muayyan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memutlakan ya, harta ya, memutlakan harta, maksudnya harta secara umum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya dengan batasan tertentu ya. Jadi setiap yang dinamakan dengan harta maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Kemudian juga di hadis yang tadi ya, berkaitan tentang seorang perempuan yang ingin menghibahkan dirinya ya, agar dinikahi Nabi
ya, beliau bersabda, "Atiha walau khataman min hadid." Ya, berilah ia mahar meskipun cincin yang terbuat dari besi. Ya, dari hadis ini bisa disimpulkan fadalla hadza ala jawazi aqalli ma yutlaq alaihi mal. Ya, jadi meskipun cincin besi ini termasuk juga harta. Ya. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya dibolehkannya ya, harta meskipun itu ya bernilai akol, bernilai rendah ya, bernilai sedikit. Ya, ini tadi dalil bahwasanya tidak ada batasan untuk batas minimal ataupun batas maksimal, ya, tidak ada. Kemudian untuk dalil dari dibolehkannya banyak, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa juga, ya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu, ya, dengan istri yang lain, ya, wa ataitum ihdahunna qintara, ya, sedang ya kamu ya dulunya telah memberikan kepada seorang ya di antara mereka, ya, salah satu istri yang ingin diganti, itu dengan kintor, itu adalah wal kintor al malul katsir, ya, harta yang banyak, ya, jadi boleh ya memberikan mahar yang bernilai tinggi, ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kamu mengambil ya harta ya sedikit pun dari yang sudah diberikan tadi, ya, mahar yang sudah diberikan kepada istri. Ya. Jadi dari sini disimpulkan boleh juga memberikan mahar ya dengan nilai yang tinggi. Ya, kemudian untuk hikmah ya, min masyru'iyatis shadaq. Ya, al-hikmah min tasyri'is shadaq. Ya, hikmah di syariatkannya adanya mahar, yaitu ya idharu sidqi raghbati zawj fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan. Itu menampakkan keinginan ya benarnya, jujurnya keinginan seorang suami di dalam memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang mulia, ya. Wabinaan ya, wabina'u hayatin zaujiyatin karimatin, dan ya membangun kehidupan rumah tangga yang mulia. Jadi di antaranya ini ya, di syariatkannya mahar, adanya mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, yaitu tadi ya, bahwasanya itu sebagai apa namanya, sebagai implementasi ya, sebagai bukti ya jujurnya suami, ya, dia benar-benar ya memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang mulia, dan nanti juga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mulia. Kemudian hikmah yang lain, kama anna fi izazatil mar'ah, yaitu apa ini izaz, memuliakan ya, memuliakan istri, ya, memuliakan seorang perempuan, wa ikraman laha, ya, dan menghormatinya, wa tamkinan laha min an tatahayya al-zawaj bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin, ya, dan membuat bisa seorang istri ini ya, atau apa namanya, menjadikan seorang istri itu siap untuk menikah, ya, menjadikan seorang perempuan itu siap menikah, ya, dengan apa yang dia butuhkan, ya, yang berupa pakaian dan
nafkah-nafkah yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa kok mahar ya itu diberikan oleh laki-laki, kenapa tidak perempuan ya? Ja'al al-Islam as-sadaqah 'ala zawj raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah min antam tahina karamatuha ya, karamataha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu maharan lirajul. Ya, Islam menjadikan mahar yaitu di tangan ya, kewajibannya itu bagi seorang suami ya. Ya, ini Islam ingin ya menjaga seorang perempuan ya agar dia tidak merendahkan kehormatannya ya. Karena jika harus perempuan berarti perempuan harus bekerja ya, mencari fisabilil jam'il mal ya, di dalam mengumpulkan ya, dalam jalan mengumpulkan harta yang nantinya akan dikasihkan ya, dipersembahkan sebagai mahar kepada laki-laki ya. Ini jika perempuan ya. Jadi Islam ini sangat menjaga perempuan. Wa hadza yattafiqu ma'a al-mabda' asy-syar'i. Dan ini sesuai ya, cocok ya, sesuai dengan dasar syariat ya. Fi anna rajula huwa al-mukallaf biwajibatin nafaqah duna al-mar'ah. Itu al-mabda' asy-syar'i ya, dasar syariat, bahwasanya seorang perempuan ya, seorang laki-laki ya, dialah yang yang dibebani ya, dibebani kewajiban nafkah ya, bukan perempuan. Ya, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.